Kementerian Sekretariat Negara merupakan kementerian yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Sekretariat Negara sudah ada sejak berdirinya negara ini, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Kementerian Sekretariat Negara dipimpin oleh seorang Menteri Sekretaris Negara. Secara umum, tugas Kementerian Sekretariat Negara ialah memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Negara terdiri dari Sekretariat Kementerian, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer Presiden, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Staf Ahli, Inspektorat, Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno, dan Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran. Kementerian Sekretariat Negara memiliki visi Kementerian Sekretariat Negara yang andal dalam memberikan pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Guna mewujudkan visi tersebut, Kementerian Sekretariat Negara menyusun beberapa misi yang salah satunya memberikan pelayanan kerumah tanggaan dan keprotokolan yang optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu bagian yang memberikan pelayanan kerumah tanggaan ialah bagian perlengkapan rumah tangga dan layanan pengadaan Biro Umum Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara. Bagian perlengkapan rumah tangga dan layanan pengadaan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan perlengkapan perkantoran dan urusan rumah tangga negara yang berada dalam penguasaan Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara. Dalam urusan rumah tangga, serta pengelolaan layanan pengadaan barang atau jasa Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara, Dewan Pertimbangan Presiden, dan Kantor Staf Presiden. Bagian perlengkapan rumah tangga dan layanan pengadaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan subbagian perlengkapan dan rumah tangga. Setelah 5 bulan tergabung di Biro Umum dan melakukan environmental scanning, ditemukan isu yang perlu untuk dicari gagasan pemecahannya, yaitu belum optimalnya pengelolaan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik negara yang dapat dijangkau dalam satu file. Sehingga ketika membutuhkan suatu peraturan, kita perlu mencarinya di Google ataupun folder dalam komputer yang letaknya tersebar. Dari isu tersebut, gagasan pemecahan yang dipilih yaitu membuat database peraturan perundang-undangan berbasis Microsoft Excel. Halo semuanya, saya Aulia Dewi Ananda, CPNS Kementerian Sekretariat Negara tahun 2023. Aktualisasi saya berupa optimalisasi pengelolaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan barang milik negara atau BMN melalui pembuatan database. Berikut progres aktualisasi saya. Kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan mulai tanggal 31 Juli hingga 11 September 2023. Kegiatan aktualisasi ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, sosialisasi, dan pelaporan. Tahap pertama yaitu perencanaan dengan membuat konsep awal database.
Pada tahap perencanaan, kegiatan yang dilakukan yaitu mencari referensi database, menyampaikan ide awal kepada mentor, melakukan diskusi dengan mentor dan rekan kerja, serta mengumpulkan data peraturan perundang-undangan. Referensi database ini berasal dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH di website Kementerian Sekretariat Negara. Isi database terdiri dari jenis peraturan, nomor peraturan, tahun peraturan, isi peraturan, status peraturan, dan Google Drive untuk melihat peraturan sekaligus untuk bisa diunduh. Saya menyampaikan konsep awal database kepada mentor dan disetujui. Selain itu, saya juga berdiskusi dengan rekan kerja mengenai konsep awal database untuk mendapatkan insight lain. Dalam mengumpulkan database ini, saya mencari dari dokumen-dokumen di unit kerja yang mencantumkan peraturan, bertanya kepada rekan kerja, dan mencari dari arsip pribadi dari materi kuliah yang saya dapatkan dahulu. Output pada tahap pertama ini yaitu konsep awal database, kumpulan peraturan perundang-undangan, dan feedback dari mentor serta rekan kerja. Selanjutnya, tahap pelaksanaan yang terdiri dari 2 tahapan, yaitu mengolah data yang sudah didapat dan membuat database. Tahap mengolah data dimaksudkan untuk memilah dan memilih data yang didapat pada tahap perencanaan, kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis peraturan perundang-undangannya, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan presiden, keputusan presiden, dan peraturan menteri. Selain itu, pada tahap ini juga mengunggah data peraturan ke Google Drive. Output pada tahap ini yaitu draft awal database yang masih dikelompokkan, unggahan di Google Drive, dan feedback dari mentor serta rekan kerja. Tahap pelaksanaan yaitu membuat database awal. Pada tahap ini, data yang sebelumnya dimaksudkan secara random mulai diurutkan berdasarkan tahun terbitnya. Kemudian dipindahkan ke sheet yang akan digunakan sebagai draft awal database. Berdasarkan saran dari rekan kerja, isi database ditambah dengan keterangan peraturan. Tahap ketiga yaitu sosialisasi. Sosialisasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung kepada pegawai di biro umum. Pada tahap ini, outputnya berupa masukan dari rekan kerja. Tahap terakhir yaitu pelaporan. Yang pertama, pemantauan dan evaluasi atas realisasi database. Pada tahap ini, dilakukan penyempurnaan kembali atas database yang sudah dibuat. Dan terakhir, menyusun laporan aktualisasi. Laporan ini sebagai bentuk tanggung jawab tertulis atas kegiatan aktualisasi dan habituasi yang sudah dilaksanakan. Laporan aktualisasi juga dilengkapi dengan dokumentasi yang tertata baik. Berikut merupakan tampilan dari database hasil aktualisasi. Dengan memanfaatkan fitur filter pada Microsoft Excel dapat mempermudah pencarian peraturan. Dengan menekan tombol putih pada kolom tertera, maka akan muncul beberapa pilihan isi dari kolom tersebut. Contohnya pada kolom jenis, maka akan muncul beberapa pilihan jenis peraturan perundang-undangan. Filter ini dapat dipilih beberapa pilihan, lebih dari satu. Ketika sudah diberi tanda checklist, maka peraturan yang muncul akan sesuai dengan filter yang kita berlakukan. Begitu pula dengan pilihan di kolom tahun. Kemudian di kolom status terdapat 3 pilihan, yaitu berlaku, tidak berlaku, dan diubah. Di sebelah status peraturan terdapat keterangan peraturan. Pada kolom keterangan berisi keterangan lanjutan mengenai peraturan tersebut. Apabila sudah tidak berlaku, maka ada penjelasan peraturan mana yang mencabut peraturan tersebut, atau diubah dengan peraturan yang lain.
Dengan adanya database ini, pegawai dapat mencari peraturan pada satu file sekaligus, sudah lengkap dengan status, keterangan, dan link Google Drive. Pelaksanaan aktualisasi ini tidak terlepas dari nilai core values ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selain itu, pelaksanaan aktualisasi juga menjunjung tinggi nilai-nilai organisasi Kementerian Sekretariat Negara, yaitu teladan baik, teladan, berintegritas, andal, inovatif, dan kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Pipin Supriyatna, Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan selamat dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Alma Dewi Ananda yang telah menyelesaikan aktualisasi perubahan dalam diklat ini. Nah, dalam kesempatan ini tentunya aktualisasi dengan judul optimalisasi pengelolaan peraturan perundang-undangan terkait barang milik negara melalui pembuatan database ini sangat berguna bagi para pengelola BUMN khususnya dan Biro Umum secara umum, karena tentunya dengan optimalisasi pengelolaan peraturan perundang-undangan ini nanti bisa disaring mengenai ketentuan-ketentuan, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan barang milik negara. Karena sebagaimana diketahui bahwa untuk pengelolaan BUMN ini terlihat sepele tapi cukup rigid, khususnya dalam memahami ketentuan-ketentuan yang terkait dengan masalah BUMN. Dan untuk itu sekali lagi saya sangat menghargai dan berterima kasih kepada Saudara Alma yang telah menyelesaikan aktualisasi dengan judul optimalisasi pengelolaan peraturan perundang-undangan terkait BUMN melalui pembuatan database ini, sehingga akan memudahkan bagi pengelola BUMN dalam memahami setiap peraturan terkait dengan barang milik negara. Dan ini pun tentunya akan meningkatkan kinerja baik itu pengelola BUMN maupun Biro Umum secara keseluruhan. Demikian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Output aktualisasi yang dibuat Alma menurut saya membantu ya untuk pegawai-pegawai di Biro Umum ini, karena dengan adanya kumpulan peraturan ini mempersingkat waktu kita dalam mencari peraturan-peraturan yang kondisinya tersebar, dan kadang kita tidak mengetahui apakah peraturan tersebut sudah terupdate atau belum. Semoga hal ini tetap di maintenance dengan baik ya, dan dikembangkan lagi ke depannya. Demikian laporan aktualisasi saya. Semoga output aktualisasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kedepannya dapat terus dikembangkan. Saya Alma Dewi Ananda, bangga melayani bangsa.